Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita boleh berjumpa di dalam sermon pagi kita. Sebelum kita menikmati renungan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan berkesempatan pagi hari ini. Biar Tuhan berkati kami, urapi kami lewat firman-Mu, lewat renungan-Mu ini Tuhan, sehingga membuat kami mengerti akan kebenaran-kebenaran Engkau jauh lebih dalam lagi, sehingga kami dimerdekakan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita sama-sama mau bersatu dulu renungan ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21 yang bunyinya demikian. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, biarlah tema pagi hari ini adalah bearing fruit together. Ya, the community of God, yang memiliki arti bersama-sama membawa buah, bersama-sama menghasilkan buah, yaitu komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan Allah adalah kehidupan bersama, saudara. Orang percaya yang saling terhubung. Jadi komunitas kerajaan Allah adalah kehidupan bersama orang-orang percaya yang saling terhubung, saling membangun, dan bersama-sama menghasilkan buah-buah rohani. Jadi di dalam komunitas kerajaan Allah ini pasti akan terjadi yang namanya transformasi rohani. Ada yang diajar, ada yang mengajar, dan terus menerus sehingga diberkati untuk memberkati. Oh haleluya ya. Yohanes 4 ayat 21 berkata, berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah agapao, yaitu kasih yang aktif, rela berkorban, dan tidak egois. Buah kerajaan tidak lahir sendiri, ia tumbuh dalam komunitas. Mari kita belajar 3 hal tentang bearing fruit together ya. Mari saudaraku, yang pertama, komunitas yang berbuah. Ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk terhubung, bukan terpisah. Inilah kuncinya. Sekali lagi, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup terhubung, bukan terpisah. Kata kunci dari ayat di atas adalah satu tubuh. Kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota dalam kerajaan Allah, dalam komunitas kerajaan Allah. Sebab prinsip kehidupan berkomunitas adalah Roma 12 ayat 5. Kita saling memiliki dan membutuhkan. Tujuan kehidupan berkomunitas adalah kasih menghasilkan buah dalam relasi. Pada masa itu jemaat Korintus mengalami perpecahan, namun Paulus menegaskan tentang kesatuan tubuh. Hari ini banyak orang ingin mandiri secara rohani, namun tanpa komunitas. Pertumbuhan menjadi dangkal. Dalam komunitas karakter diuji dan buah dihasilkan. Yang kedua, komunitas yang hidup dalam kasih dan peduli. Kasih sejati selalu tergerak. Kasih sejati selalu bergerak. Kata kuncinya adalah dari kata Yunani terambil dengan kata bastaso, yang artinya adalah menanggung beban bersama. Yohanes 13 ayat 34 mengingatkan kita hal keteladanan hidup, mengasihi seperti Kristus mengasihi. 2 Korintus 1 ayat 4 menegaskan bahwa ada proses kehidupan yang harus kita jalankan. Dihibur untuk menghibur. Saudara, pada zaman itu jemaat Galatia diajar untuk tidak hidup egois, tapi saling menolong. Hari ini komunitas sering hanya tempat berkumpul, bukan tempat untuk bertumbuh secara rohani. Komunitas kerajaan Allah adalah tempat orang dipulihkan, lalu menjadi alat pemulihan. Sekali lagi, di dalam komunitas yang benar, di dalamnya kita tidak sekedar berkumpul dan hanya untuk satu ajang di mana kita hanya untuk pertemuan, jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Tapi lebih dalam daripada itu, di dalamnya kita harus saling membangun dan tercipta sebuah transformasi rohani, tercipta satu komunitas yang luar biasa, sehingga ada orang-orang yang dipulihkan di dalamnya, dan lalu orang-orang dipulihkan itu juga akan menjadi alat untuk memulihkan orang-orang yang lain ya. Haleluya. Ini berbicara tentang dimuridkan untuk memuridkan.
Dan yang ketiga, komunitas yang berdampak, ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Kesatuan menghasilkan kekuatan. Kata kunci ayat di atas adalah henotes, ya. Henotes itu berarti kesatuan yang dijaga dengan usaha. Kita harus memiliki sikap yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar agar menjadi pribadi dalam komunitas yang berdampak, ya. Ibrani 10 ayat 24 mengingatkan tujuan komunitas yang berdampak, mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Pada masa itu, jemaat Efesus hidup di tengah keberagaman, namun dipanggil untuk bersatu. Komunitas yang berdampak bukan yang paling besar, tapi yang paling sehat, saling membangun, bukan saling memanfaatkan atau saling menjatuhkan. Buah kerajaan Allah tidak tumbuh dalam isolasi, tapi dalam hubungan yang hidup. Saat kita terhubung, saling mengasihi, dan menjaga kesatuan, komunitas kita menjadi alat Tuhan untuk menghasilkan buah yang berdampak luas. Oh haleluya ya. Saudara dikasih Tuhan, seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau mempraktekkan hidup dalam kasih dan kepedulian. Buah sejati kerajaan Allah tidak lahir dari hidup sendiri, tapi dari hati yang terhubung, hati yang mengasihi dan membangunnya bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama lewat ini firman Tuhan pagi hari ini kita terus bertekun dan setia, dan setiap komunitas yang kita jalani bersama lewat gereja kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Kau sudah mengingatkan kami untuk kami terus terbangun dalam komunitas. Kami terus Tuhan melakukan transformasi rohani dalam komunitas. Biar jadikan kami alat Tuhan. Jadikan setiap kami alat, tidak hanya sekedar diberkati, tapi persiapan kami untuk kami diberkati dan untuk memberkati. Sehingga saat kami dipulihkan, kami pun akan diubah menjadi alat yang memulihkan untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.